Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina amah bika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhana wa subhanallah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwal musul. Subhana Allah ta'ala salam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa man kana minal musyrikin, amma ba'du. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat baik ini. Moga Allah senantiasa kita dijaga olehnya, dijaga keimanan kita, dijaga keistiqomahan kita. Moga-moga darinya kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirat. Saudaraku yang kami cintai, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini ada satu pondasi, ada satu dasar yang ketika pondasi atau dasar itu senantiasa ada dalam diri kita, maka sebetulnya itulah yang akan menjadikan seluruh aktivitas kegiatan-kegiatan kita jadi punya nilai, yakni bahwa Rasulullah mengisyaratkan dengan kata-katanya inna fil jasadi mudghah, sungguh dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, wa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi ala wa ya al-qalb. Sungguh di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging mudghah, wa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh aktivitas manusia. Akan tetapi ketika segumpal daging itu rusak, segumpal daging itu tidak baik, maka akan berpengaruh kepada seluruh aktivitas anggota badan. Berangkat dari itu, saudara sekalian, Rasulullah sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa sentra perbaikan itu ada pada hati. Kalau hati kita baik, disitulah insya Allah kita akan merasakan seluruh aktivitas kehidupan kita, lisan kita, tangan kita, mata kita akan merasakan kebaikan-kebaikan itu. Maka dalam sebuah kitab Al-Iman yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid Al-Zindani pada halaman yang ke-14, beliau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana islahul qulub, memperbaiki hati. Karena dari sinilah sebetulnya segala sumber itu ada pada diri kita, yakni pada hati itu sendiri. Di dalam kitab ini Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma kelak, pada hari kiamat, la yanfa'tikan, tidak akan ada nilainya, tidak akan ada manfaatnya. Apa? Mal, harta, ya, wala banun, dan juga anak. Illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap Allah, datang pada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, abdali, dengan hati yang bersih. Saudaraku yang kami cintai, ya, qalbus salim pada ayat ini yakni qalbul mu'min, hati yang bersih. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, 89 ini adalah menggambarkan akan kondisi hatinya orang-orang yang beriman. Maka dari sinilah kita bisa melihat
Kenapa orang-orang mukmin senantiasa merindukan kebenaran? Kenapa orang-orang mukmin senantiasa semangat di dalam beribadah? Karena apa? Karena hatinya baik. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya baik, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dari mulutnya muncul kata-kata yang baik. Dari pemikirannya menghadirkan sebuah amal-amal, pemikiran-pemikiran yang baik. Maka dari situlah mestinya kita sebagai seorang mukmin memperhatikan betul apa yang dikatakan Rasulullah, yang disabdakan Rasulullah, betapa sebetulnya kunci segala-galanya di dalam kita menjalani hidup ini adalah kebersihan hati. Fakama anal arda salihata liziraati tattasibu bi asafin. Maka sebagaimana juga tanah, ya, as-salihah yang gembur, tanah yang baik, yang gembur liziraah untuk pertanian, tattasibu bi asafin. Itu tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang baik adalah memiliki juga beberapa sifat, beberapa ciri. Fakadzalika qalbul mu'min yattasifu bi asafin. Begitu juga hati orang yang beriman yattasifu, memiliki sifat dengan beberapa sifat. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, ada beberapa ciri-ciri hati mukmin atau hati yang bersih, hati yang baik, qalbun salim itu adalah yang pertama al-iqbalu anil haq, hati yang menerima kebenaran. Nah, ini jadi ciri yang pertama, siapapun orangnya ketika hati itu senantiasa cinta dengan kebenaran, menerima kebenaran, ya, bukan siapa yang mengatakan, tetapi apa yang dikatakan. Selama yang dikatakan itu benar, dia akan menerimanya dengan baik. Ya, allati yantuju anhu ma'rifatul haqqi wattiba'uhu. Ya, di mana hati yang senantiasa produktif dan ma'rifatul haq, dan memiliki ma'rifatul haq, memiliki pemahaman, pengetahuan tentang masalah kebenaran. Ya, hati yang senantiasa bisa menerima kebenaran-kebenaran, dan berikutnya setelah dia menerima kebenaran itu mengikutinya. Dan itulah di dalam sebuah ayat Allah ingatkan kepada kita di dalam surah Zumar ayat 17, 18 Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabasyshir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita, fabasyshir ibadi, hai Muhammad, berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka-mereka yang layak mendapatkan kabar gembira itu? Alladzina yastami'una al-qawla, orang-orang yang senantiasa mendengarkan al-qaul, ucapan, perkataan. Orang yang terbuka, orang yang senantiasa siap menerima informasi. Ya, orang yang siap menerima masukan-masukan. Fayattabi'una ahsana. Dan berikutnya dia bisa memilah mana informasi yang baik, mana informasi sampah, dan mana informasi-informasi yang tidak baik. Fayattabi'una ahsana, lantas berikutnya dia mengambil yang terbaik, ikut yang terbaik. Apa kata Allah? Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Ya, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, ya, ayat ini menggambarkan ketika Allah mengatakan fabasyshir ibadi, berikan kabar gembira, ini sesuatu yang sangat jelas kepada kita bahwa kalau kita betul-betul membuka diri, siapapun yang berbicara kita tidak menyepelekannya, ya, siapapun yang menyampaikan itu kita terbuka, tetapi kita punya filter, punya jati diri. Yang baik kita ambil, kemudian yang sampah-sampah kita buang. Hari ini saudara sekalian, kita melihat betapa berita-berita sampah, berita uap ada di depan kita. Maka pandai-pandailah. Dan itu mencerminkan siapa diri kita, mencerminkan bagaimana kondisi hati kita. Maka ketika orang memiliki hati yang bersih, pada prinsipnya dari manapun itu berita, dari manapun itu informasi, selama informasi itu benar,
dia akan terima. Amal qulubul kafiratu as-saqimah. Sementara hati orang-orang kafir adalah hati yang saqim, hati yang sakit. Ya. Ya. Bagaimana? Fataraha mu'radatan 'anil haq. Anda akan melihatnya hati mereka itu mu'ridatan 'anil haq, hati yang menentang kebenaran. Ya. Fatabqa jahilatan la tahdi ilaihi. Dan berikutnya tetap pada posisi kebodohan dan tidak mendapatkan hidayah atasnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ini menggambarkan ada dua gambaran real yang Allah katakan pada surah Az-Zumar ayat 17-18 dengan surah Al-An'am ayat 4, di mana Allah menggambarkan ya ketika melihat memotret hatinya orang mukmin yang bersih, yang suci, yang salim, yang baik, dan hatinya orang-orang kafir. Apa perbedaan yang sangat menyolok adalah adanya ketidaksiapan orang-orang kafir untuk menerima kebenaran. Bahkan dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Ya. Dan tidaklah datang kepada mereka dari ayat dan ayat-ayat Allah, ya, illa kan, kecuali mereka orang-orang kafir anha, atas ayat-ayat Allah, mu'ridin, menentangnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebetulnya ketika kita bicara tentang masalah al-haq, kebenaran, bukti-bukti kebenaran itu sedemikian sangat banyak di depan kita. Ya, Allah memberikan kepada kita di depan mata sudah banyak. Bagaimana orang yang baik senantiasa menghadirkan amal kebaikan di depan kita. Bagaimana orang yang hatinya tidak baik tampak dalam perilakunya. Dan ini merupakan bukti nyata bahwa orang yang hatinya bersih dan orang yang hatinya tidak bersih akan berefek terhadap aktivitas kesehariannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, maka kita oleh Rasulullah sudah diberikan kunci, ya, diberikan kunci rumus tentang bagaimana menghadirkan kebaikan, bagaimana menghadirkan kemaslahatan, bahwa kunci kebaikan umat ini ada di dalam hati. Maka ketika kita memotret seseorang, dari situlah sebetulnya awal kita ingin memulai. Ketika kita mendidik, hati yang pertama harus disentuh. Kita ketika mendekati seseorang, hati yang pertama harus kita sentuh, karena dari situlah sebetulnya muara kebaikan dan muara kejahatan. Itu ciri yang pertama adalah al-iqbal anil haq. Ciri yang kedua adalah hubbul haq wa ansyurahu sadril Islam. Hati yang cinta kebenaran, wa ansyurahu sadril Islam, dan hati yang terbuka dadanya terhadap Islam. Ya. Wa sahibul qalbi salim yuhibbul haqq. Hati yang sehat, hati yang bersih, yuhibbul haq, cinta kebenaran. Ya. Wa yang sharihu sadruhu li ta'allumil Islam, dan hatinya terbuka, untuk dadanya terbuka untuk mempelajari, ya, li ta'allumil Islam, untuk mempelajari Islam. Fastahiqu bidzalika hidayatullah, dan dari situlah maka berikutnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, betapa ciri yang kedua ini memberikan tanda kepada kita bisa berinteraksi dengan siapapun, siapa di antara mereka yang memang senantiasa hadir dalam aktivitas kebaikan, cinta dengan kegiatan-kegiatan yang baik, maka bagi seorang dai, bagi seorang aktivis dakwah akan bisa merasakan ada orang yang memiliki kecintaan yang luar biasa, suka dengan pengajian, suka dengan kegiatan-kegiatan yang baik, suka dengan aktivitas-aktivitas yang hak, begitu. Nah, pada satu sisi ada juga yang tidak suka. Inilah kehidupan yang senantiasa ada di depan kita. Maka itu semuanya adalah pelajaran, itu semuanya merupakan gambaran yang real dan memberikan kepastian kepada kita tentang siapa sebetulnya saudara-saudara yang Allah mudahkan untuk senantiasa bergegas menuju kepada al-haq, dan siapa yang Allah masih tutup dan senantiasa tidak suka dengan
kebenaran. Wa amma sahibul qalbi saqim, ya, sementara orang yang hatinya saqim, hatinya sakit, fatarahu yaqrahul haq, Anda akan lihat tampak, ya, yaqrahul haq, dia membenci yang namanya kebenaran. Wa yadiqu sadruhu lisima' Islam, dan dadanya sempit untuk mendengarkan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam sebuah ayat Allah menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya. Saudaraku, hamba Allah yang mencintai, ya. Faman yuridillahu, maka barang siapa yang Allah kehendaki ayyahdiyahu, Allah berikan hidayah. Siapa orang yang Allah kasih hidayah, siapa Allah yang kasih petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, ya, dadanya lapang untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, Allah sesatkan, ya ja'al sadrahu, Allah jadikan dadanya dayqan, dadanya sempit, harajan, ya, ka'annama yas'adu sama, yang sesak seakan-akan seperti dia naik ke langit. Ini menggambarkan, saudara sekalian, jadi ayat ini menggambarkan siapa yang Allah kehendaki dia mendapatkan hidayah, dan siapa Allah yang kehendaki dia tersesat. Sehingga ayat ini menggambarkan kira-kira di mana posisi kita. Maka kita perlu senantiasa memohon kepada Allah agar betul-betul kita memohon diberikan kelapangan dada untuk senantiasa istiqomah bersama al-haq, ya. Wa dzalika li'annahum yaqrahuna al-haqq. Kenapa dada mereka sempit? Kenapa mereka seakan-akan tidak suka dengan kebenaran-kebenaran, ya? Karena itulah mereka dasarnya adalah benci. Di dalam sebayat ingatkan bagi kita, Allah ingatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsarahum minal haqqi karihun. Bahkan telah datang kepada mereka al-haq, ya, wa aktsarahum lil haqqi karihun, dan kebanyakan mereka atas kebenaran yang sudah Allah tampakkan karihun, mereka membencinya. Jadi persoalannya bukan persoalan kebenaran datang atau tidak. Bukti-bukti kebenaran sudah ada di depan kita. Ayat-ayat Allah sudah ada di depan kita. Saksi-saksi hidup sudah ada di depan kita. Tetapi disinilah memang hidayah Allah itu Allah sendiri yang tahu. Terutama ketika bicara tentang masalah hidayah tentang keimanan. Hidayah tentang keimanan hanya Allah. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah agar senantiasa Allah menjaga iman kita. Dan disitu Rasul ingatkan pada kita, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaiki iman kalian dengan senantiasa, ya, membiasakan diri untuk membaca la ilaha illallah, ya, membaca, berzikir, ya, untuk setiap saat agar kita ini tidak jauh dengan Allah. Kita senantiasa ingat dengan Allah. Dengan cara itulah insya Allah ketika kita ingat setiap saat, ketika kita merasakan dan Allah dalam aktivitas kita, maka insya Allah kita akan merasakan sebenarnya makna hidup itu sendiri. Ini saja saudara sekalian yang bisa kami sampaikan. Moga-moga kajian tentang bagaimana kita memperbaiki hati nanti akan terus bisa berlanjut, ya, dari satu episode kepada episode yang berikutnya. Moga-moga kita oleh Allah diberikan hidayah. Allah moga-moga membimbing kita. Allah moga-moga mengarahkan kita. Dan moga-moga kita termasuk orang-orang yang yasrah saudara dari Islam, terbuka dadanya untuk menerima kehadiran Islam itu sendiri. Akhir kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.